Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat Indonesia? Hari ini kita akan belajar menggunakan form yang sudah ada di Microsoft Form. Jika kita biasanya mengenal Google Form, nah kali ini kita akan belajar menggunakan form dari Microsoft ya. Nanti setelah login Bapak Ibu akan menemu jendela seperti ini. Nah, kita pilih yang form ini yang paling kanan. Kita klik. Tampilan dari menu form nanti ada seperti ini. Ini ada beberapa form yang ada di sini karena sudah pernah saya buat sebelumnya. Mungkin kalau Bapak Ibu belum pernah membuat, hanya akan ada tampilan formulir baru, quiz form dan beberapa contoh form seperti itu. Untuk memulainya, kita klik formulir baru ini ya Bapak Ibu. Hari ini kita akan membuat formulir pendaftaran siswa baru. Formulir pendaftaran siswa baru. Nah, kemudian agar ini lebih bagus, maka kita perlu menampilkan logo sekolah kita ya, agar sesuai dengan sekolah kita. Kita klik ikon gambar ini, kemudian kita pilih unggah yang ini. Berarti kita akan mengunggah file dari komputer atau laptop kita. Kita pilih logo SMP Dakupung. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah muncul seperti ini. Ini bisa tampilannya setelah kita membuat, kita bisa cek di preview ini Bapak Ibu, pratinjau atau preview. Kalau di Bapak Ibu berbahasa Inggris menggunakan preview. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya ada logonya di sebelah sini ya. Ini tampilan komputer, kalau yang ini adalah tampilan seluler. Nanti di selulernya akan seperti ini. Kita kembali, kemudian karena kita akan menambahkan beberapa bagian-bagian dari formulir kita perlu menambahkan bagian ya Bapak Ibu. Caranya yaitu dengan kita klik tambah baru, kemudian kita klik tanda panah ke bawah ini, kita pilih bagian. Nah, berarti nanti bagian 1 akan berisi data diri seperti itu. Kemudian kita berikan deskripsinya, isi data sesuai dengan identitas Anda dengan sebenar-benarnya. Nah, kemudian selanjutnya kita isi identitasnya berisi nama. Karena dia nama, maka kita pilih yang teks ini ya, karena jawabannya berupa teks. Nama lengkap. Ini masukkan jawabannya di sini. Kemudian kita beri pengaturan harus diisi. Karena jika tidak diisi, maka dia tidak akan bisa melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah kita pilih teks lagi, kita tulis asal sekolah. Ini sudah langsung ya Bapak Ibu. Karena ini nanti setelah itu akan kita masuk ke bagian selanjutnya, kita tambahkan baru bagian ya, bagian yang baru. Kemudian bagian ini kita isi data nilai. Misalnya Bapak Ibu membutuhkan data nilai, maka silakan di sini. Kemudian berikan deskripsi, isikan nilai sesuai dengan rapot misalnya. Kemudian kita tambahkan misalnya nilai bahasa harus diisi, kita
klik, kemudian kita tambahkan lagi. Oh iya Bapak Ibu, karena ini berisi nilai, karena angka, maka harus diberi batasan. Batasannya berupa angka, jadi nanti ketika dia mengetikkan bukan angka, dia tidak bisa melanjutkan mengisi formulir ini. Kemudian tambah baru, kita berikan nilai, kita berikan ini teks nilai matematika. Kita cek dulu, kita berikan batasan. Nah, batasannya angka seperti itu. Kemudian kita tambahkan lagi nilai, kita pilih teks nilai IPA, batasannya. Kemudian nilai bahasa Inggris kita tambahkan dulu, pilih teks nilai bahasa Inggris, kita pilih batasan lagi angka. Nah, sampai sini kemudian kita akan membuat bagian yang ketiga. Seperti tadi, tambahkan baru ya. Dan kita pilih tanda panah ke bawah, pilih bagian. Gitu. Bagian ketiga kita isi hobi dan kegiatan. Silakan nanti Bapak Ibu membuat sesuai dengan yang Bapak Ibu perlukan. Kemudian bisa isi tambahkan baru. Kita pilih, kita akan membuat jenis kelamin, karena jenis kelamin ada wanita dan laki-laki. Kita pilih, kita ulangi, jenis kelamin. Ini kita isi laki-laki, yang ini kita isi perempuan. Nah, jika ada beberapa opsi, Bapak Ibu bisa menambahkan opsi sampai berapapun Bapak Ibu yang perlukan. Kemudian kita isi yang selanjutnya. Nanti kita akan membuat, misalnya dia milih jenis kelamin laki-laki, kemudian ada pertanyaan yang menghubungkan antara jenis kelaminnya ini dengan hobinya. Misalnya kita pilih membuat pilihan lagi seperti ini, berarti kita klik pilih, apakah kamu suka sepak bola? Nanti pilihannya ya dan tidak. Kemudian nanti jika dia memilih perempuan, maka nanti akan ada pilihan apakah kamu suka memasak? Nanti ada pilihan iya dan tidak. Kemudian nanti setelah itu kita masuk ke pertanyaan yang lain yang sama. Jangan lupa diklik, harus diisi ya Bapak Ibu, harus diisi. Kita menambah pertanyaan lagi yang untuk keseluruhan. Misalnya, apa acara favorit kamu? Nanti ada pertanyaan seperti ini. Nah, kemudian kita misalnya membutuhkan persyaratan tambahan, berarti siswa diminta untuk mengupload data diri ataupun data keluarga yang lainnya. Misalnya, sebetulnya di sini ada pengunggahan file Bapak Ibu. Nah, akan tapi unggahan file ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki akun Microsoft 365.
Ini nanti bisa dihitung batas jumlah file yang bisa diupload berapa, kemudian batas ukuran satu filenya berapa. Nah, karena nanti link kita akan kita share ke banyak orang, maka kita tidak menggunakan unggah file, Bapak Ibu. Kita ulangi, kita klik tambah, kemudian kita ketik teks, kita tulis upload kakak Anda pada link di bawah ini. Nah, begitu. Nanti kita tambahkan subjudul di sini ya, di titik 3 di dekat harus diisi. Kemudian kita nanti memastikan linknya tersebut di subjudul ini. Caranya agar mereka dapat mengupload file, maka kita harus membuat folder yang ada di OneDrive. Baik, kita buka dulu OneDrive kita, kemudian kita membuat satu folder baru, kakak unggah misalnya. Berarti nanti akan difolderkan ke sini, kita klik. Nah, nanti sudah jadi foldernya, kita klik, ada klik share the selected item with another people, berarti kita nge-sharekan folder ini untuk orang lain. Nanti ada pilihan people in Gurunevati with the link and view, maka kita ganti pilihannya berarti anyone with the link ya. Kita klik apply, kemudian setelah anyone with the link and view, kita copy link seperti ini. Nah, kita copy ya. Kemudian kita kembali lagi ke formnya, karena tadi sempat keluar, kita masuk formnya lagi. Kita pilih, kita masukkan ke upload kakak tadi ya, kita masukkan di subjudul. Nah, seperti itu. Kemudian kita tambahkan lagi misalnya dari teks ya Bapak Ibu, upload SKL Anda pada link di bawah ini. Sama caranya seperti tadi, kita masuk ke OneDrive, kita tutup dulu, kita buka lagi, klik new, kemudian folder, misalnya tadi SKL unggah itu ya, kemudian create SKL unggah, kita cari ini, dan kita klik share the selected ini. Seperti tadi kita ganti send linknya menjadi anyone with the link, kemudian apply. Setelah itu copy link, kita copy, kita kembali ke form kita tadi ya, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, jadi kita cek dulu, kita pratinjau tampilannya seperti apa. Nah, ini ada bagian berikutnya, mungkin bisa kita tulis dulu, sila benda, yo harus angka. Nah, bener kan? Nah, ini harus angka. Berikutnya hobinya laki-laki, kelaminnya. Nah, untuk ini belum bisa mengelingkan pertanyaannya, kita kembali dulu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk, karena ini pertanyaannya sudah selesai, kita masuk ke bagian yang mengelingkan ini. Misalnya jenis kelaminnya laki-laki, kalau dia laki-laki nanti dia akan menyukai sepak bola, maka di sini kita tambahkan pencabangan, Nah, jika dia mengeklik laki-laki, maka dia akan masuk ke pertanyaan apakah kamu suka sepak bola. Jika dia perempuan, maka dia akan masuk ke pertanyaan apakah kamu suka memasak, seperti itu. Sedangkan ini ketika sudah masuk sini, nah, apakah kamu suka sepak bola? Berarti dia akan menuju ke pertanyaan apa acara favorit kamu.
sama semuanya pakai itu. Apa acara favorit kamu? Jika dia menjawab tidak pun, dia akan tetap apa acara ke favorit kamu. Nah, sama dengan yang ini. Apakah kamu suka memasak? Jika iya, maka kemudian akan melanjutkan ke pertanyaan nomor 10. Kemudian jika jawab tidak, dia juga akan masuk ke pertanyaan nomor 10. Kemudian apa acara favorit kamu? Kemudian mengupload di link ini seperti ini. Nah, sekarang kita coba. Ini dibuat akhir formulir ya Bapak Ibu. Kita coba dulu linknya. Kita pratinjo. Kita ketik aja. Berikutnya kemudian yang ini, kemudian yang ini, dan berikutnya misalnya saya jenis kelamin perempuan. Nah, ini berarti sudah betul. Apakah kamu suka masak? Iya. Apa acara TV favorit kamu? Nah, seperti itu. Nanti kemudian baru diklikkan di OneDrive ini ketika kita ingin menguploadnya. Nah, seperti itu berarti linknya sudah betul. Kemudian kita akan mengganti temanya. Untuk tema kita tinggal melihat tulisan di sini tema, kita klik tema. Nah, ada berapa pilihan-pilihan di sini yang bisa kita pakai. Misalnya kita mau menggunakan yang ini, nanti tampilannya akan seperti itu. Gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor sendiri untuk temanya mana yang Bapak Ibu pilih. Kemudian untuk bisa membagikannya kepada orang lain, kita klik bagikan. Nah, ini ada beberapa pilihan nanti membagikannya link atau embeddednya. Kemudian di sini kirim dan kumpulkan respon, hanya orang di organisasi saya yang dapat merespon. Ini kita ganti yang siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Nah, ini nanti akan bisa diisi oleh siapapun meskipun dia tidak memiliki akun Microsoft 365. Nanti tinggal kita salin linknya seperti itu. Nanti bisa kita pastekan ke grup medsos kita seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, hebat semuanya. Semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.